Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim semuanya, kembali lagi di podcast Forum Rohis Kebumen bersama aku, Dewi Kurnia. Kalian masih ingat kan, podcast perdana kemarin membahas tentang produktif? Salah satunya memanfaatkan waktu dengan cara berorganisasi. Nah, di episode kedua ini, aku akan sharing-sharing bersama narasumber kita nih. Oh iya, sedikit informasi buat kalian, narasumber kita kali ini namanya Kariska Amalia Sari. Dia merupakan pelajar yang aktif di beberapa organisasi. Tentunya Forum Rohis Kebumen, Forum Hadroh Antar Pelajar Kebumen, Volunteer Siaga Peduli Kebumen, Volunteer International Networking for Humanitarian, Volunteer NR Foundation, Zaka Bakti Husada, dan Youth for NKRI. Wah, banyak juga ya organisasi yang diikuti Kariska. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kariska, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, baik. Gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah, baik juga. Nah, kan kakak banyak mengikuti organisasi nih. Gimana sih cara kakak bagi waktunya antara organisasi dan akademik? Terkait berbagi waktu, menurut kakak sendiri sih, kuasai diri sendiri dulu, pahami situasi dan kondisi. Jadi, akademik dan organisasi itu bukan untuk dibandingkan. Terkait itu semua, jangan ada penomoran. Jangan ada yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi, semua itu harus balance. Dan ada kalimat yang sering aku pegang. Jadikan berorganisasi sebagai kaki kirimu dan jadikan akademik sebagai kaki kananmu. Yang dimana kita bisa melangkah dengan kedua kaki tersebut yang akhirnya seimbang. Tapi kalau kita jalan dengan satu kaki, baik kanan ataupun kiri, pasti akan pincang. Nah, aku juga pernah tuh Kak, terhanyut sama organisasi. Jadi, nilaiku tuh merosot dan sempat disadarkan sama temenku. Dibilangin harus balance, dan lain-lain. Ya, kalau kakak sendiri, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau kayak gitu sih, aku pernah. Aku keasyikan organisasi, sampai akhirnya sempat beberapa kali terlambat mengumpulkan tugas, dan ranking aku merosot saat itu. Pada akhirnya ngerasa kayak, aku nggak bisa gini terus. Karena di samping organisasi, aku juga butuh nilai yang akan mengantarkan aku untuk ke depan ke dunia perkuliahan. Akhirnya, aku merubah sedikit demi sedikit. Dan sampai saat ini, aku punya kalimat yang selalu aku pegang. Jangan sampai ambisimu melebihi kemampuanmu. Wah, mantap nih Kak. Bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lagi dengerin dan yang lagi ngalamin masalah itu. Ya, kalau dari Kariska sendiri punya moto nggak sih? Kalau dari aku sendiri sih, dari dulu punya moto satu aja sih. Lakukan apapun dengan hati. Kalau hati kita ganjel dan nggak sesuai, ya udah kita tinggalin aja. Oh, berarti ini ya Kak, tergantung suasana hati. Atau gimana sih Kak maksudnya? Bukan suasana hati sih. Kalau suasana hati didefinisikan tuh sesuai dengan mood kita. Mood kita ketika bagus, kita kerjakan. Ketika enggak, ya enggak. Seperti itu kan? Tapi kita harus sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani kita setuju enggak ngejalin semua ini? Oh, berarti ibarat kata kalau hati kita mau minum, ya minum. Kalau hati kita nggak mau minum, ya nggak usah minum. Terus, dari kakak, pesan-kesannya menjalani dua ini, organisasi dan menjadi pelajar, itu apa sih? Kalau aku pribadi sih pengen ngasih motivasi nih ke teman-teman, bahwasanya organisasi itu penting. Aku tidak mengatakan bahwasanya akademik itu nggak penting, sekolah itu nggak penting, itu enggak. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada kedua itu, organisasi. Karena kalau di sekolah kita hanya sekedar belajar hard skill, tetapi di organisasi itu belajar banyak teman-teman. Kita belajar menjadi seorang pemimpin, mempunyai jiwa yang leadership, kita bisa belajar merangkul teman-teman, memanage waktu, kerjasama, dan lain sebagainya.
itu nggak kita dapetin di ruang kelas. Ketika kita nanti semua selesai bersekolah, tentu yang kita dapatkan hanya selembar kertas bertuliskan ijazah. Ijazah yang mau nilai kita nilai 4 sekalipun, tapi kita nggak punya kemampuan, kita akan kalah kayak gitu. Tapi, kalau kita punya kemampuan, diimbangi dengan nilai yang bagus, tentu kita lebih unggul daripada yang lain. Jadi, kesimpulannya gini ya, Kak. Jangan pernah memberikan sebuah nomor terhadap sebuah pilihan. Terkadang, nomor tersebut tidak bisa dibandingkan, melainkan tersandingkan. Antar sekolah dan berorganisasi, semua itu harus seimbang. Jangan jadikan organisasi nomor 1 ataupun nomor 2. Jadi, semuanya kita harus seimbang. Jadikan organisasi sebagai kaki kirimu dan jadikan akademik jadi kaki kananmu, agar kita dapat berjalan dengan seimbang. Oke, terima kasih untuk Kariska udah mau sharing-sharing bersama aku. Ya, sama-sama Dewi. Semoga bermanfaat ya yang lagi dengerin podcast kali ini. Kalau gitu, aku pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.